Presiden FIFA Gianni Infantino puji Indonesia, Erick Thohir hebat. Tangan dinding Ketua PSSI Erick Thohir berhasil membawa prestasi timnas Indonesia menjadi berkembang maju. Presiden FIFA Gianni Infantino mengakui perkembangan sepak bola Indonesia saat ini. Gianni Infantino mengatakan sepak bola Indonesia sudah berada pada jalur yang benar. Erick Thohir berhasil membuat pecinta sepak bola di dunia melirik Indonesia. Salah satunya dunia mengetahui bahwa Indonesia memiliki darah keturunan di Eropa. Darah keturunan Indonesia tersebar di negara Belanda, Belgia, Italia, bahkan Brazil. Banyak pemain sepak bola level dunia ternyata memiliki darah keturunan Indonesia. Potensi ini Erick Thohir berhasil meyakinkan pemain keturunan membela sepak bola Indonesia. Erick Thohir hebat. Indonesia akhirnya lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hadapi ronde 3 ungkapan Erick Thohir, lawan pertandingan semakin berat. Ketua PSSI Erick Thohir puas hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Filipina. Hasil akhir 2-0 dimenangkan Timnas Indonesia. Hasil itu memantapkan Indonesia mendampingi Irak lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hadapi ronde 3, Erick Thohir menanggapi sangat serius. Meski ronde 3 masih zona Asia, Erick Thohir mengatakan lawan Timnas Indonesia semakin berat. Tim-tim hebat zona Asia akan berhadapan dengan Timnas Indonesia seperti Jepang, Australia, dan Iran. Ronde 3 Piala Dunia, Timnas Indonesia bertanding 10 kali. Dengan sebanyak 5 kali jadi tuan rumah, 5 kali laga tandang. Ronde 3 Piala Dunia dibuat 3 grup. Setiap grup berisi 6 timnas atau negara. Aturan baru Piala Dunia adalah juara 1 dan 2 grup langsung lolos Piala Dunia. Juara 3 dan 4 lolos ronde 4 mengikuti runner-up Piala Dunia. Juara 5 dan 6 dipastikan gugur kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Erick Thohir berharap pemain timnas Indonesia lebih mengasah fisik dan mental. Keberanian dalam bermain sepak bola harus ditingkatkan. Timnas Indonesia dapat kehormatan istimewa dari Presiden AFC. Begini pernyataan Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Setelah berhasil mengalahkan Filipina 2-0 di laga terakhir Grup F, Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Prestasi tersebut juga menjadi yang pertama sepanjang sejarah sepak bola Timnas Indonesia. Setelah ada 18 negara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa mengucapkan selamat kepada tim-tim tersebut. Khususnya tim yang baru pertama kali meraih prestasi tersebut seperti Timnas Indonesia. Atas nama keluarga sepak bola Asia, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa menyampaikan pujian sepenuh hati kepada 18 tim yang telah lolos ke babak selanjutnya, sekaligus Piala Asia di Arab Saudi. Tim-tim yang mengukir sejarah adalah Palestina, Indonesia, dan Kyrgyzstan pertama kali meraih hak mengikuti babak kualifikasi Asia ketiga Piala Dunia. Negara-negara itu diprediksi akan melangkah lebih jauh lagi di masa depan. Prestasi mereka merupakan bukti upaya luar biasa. Menurut Salman bin Ibrahim, yang terpenting kualitas dan kinerja luar biasa dari tim Asia semakin menggarisbawahi kemajuan yang terus dicapai federasi dalam beberapa tahun terakhir. Rekor Timnas Indonesia lolos ronde 3. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong membuat sejarah baru sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia mencetak sejarah baru sepak bola Indonesia lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan syarat emosional Indonesia versus Filipina. Betapa tidak 86 tahun menunggu Timnas Indonesia lolos ronde 3 Piala Dunia. Dalam catatan sejarah sepak bola Indonesia, Timnas Indonesia pernah tampil di Piala Dunia. Tahun 1938 silam, Timnas Indonesia bernama Timnas Hindia Belanda. Dulu nama Indonesia masih bernama Hindia Belanda, Indonesia masih di bawah penjajahan negara Belanda. Ketua PSSI Erick Thohir menyebutkan inilah generasi emas sepak bola Indonesia. Perjalanan pemain Timnas Indonesia menempuh Piala Dunia cukup sulit. Erick Thohir berhasil mewujudkan penggemar sepak bola Indonesia bahwa Timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selama 86 tahun, Indonesia belum pernah lolos kualifikasi Piala Dunia. Indonesia hanya bermain pada level ASEAN.
Level Asia baru saja pada era pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Tidak bisa menutup mata kondisi saat ini timnas Indonesia mengalami kemajuan pesat. Dulu setiap timnas Indonesia tampil selalu kalah. Timnas Indonesia menjadi ejekan timnas lain. Sejak PSSI dipimpin Erick Thohir, pelatih timnas Indonesia dipimpin Shin Tae-yong. Timnas Indonesia mengalami kemajuan. Timnas Indonesia berhasil berada pada juara 4 Piala Asia. Uniknya, Indonesia kalaupun kalah bertanding jumlah kebobolan tidak terlalu besar. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia dapat mengalahkan Vietnam, Australia maupun timnas hebat lainnya. Kemajuan sepak bola Indonesia mengejutkan dunia. Banyak pengamat sepak bola ingin mendengar langsung tips sukses sepak bola Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir didaulat menjadi pembicara pada pertemuan anggota FIFA. Erick Thohir dengan tegas, "Kami Indonesia adalah raksasa sedang tidur." Sepak bola Indonesia adalah olahraga nomor 1 di Indonesia. Keberhasilan sepak bola Indonesia karena pemerintah dan PSSI bersinergi membuat program naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Erick Thohir juga ada pemikiran out of the box. Sepak bola tidak bisa mengandalkan tim, sepak bola mengandalkan mental pemain. Shin Tae-yong benarkan incar pemain rambut gimbal, gelandang anyar Indonesia. Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sangat berpengalaman menghadapi timnas Asia. Shin Tae-yong lagi melengkapi skuad pemain timnas Indonesia supaya berhasil meraih kemenangan. Saat ini Shin Tae-yong lagi berburu pemain grade A Eropa. Dengan syarat pemain grade A itu adalah pemain berdarah Indonesia. Kalau tidak berdarah Indonesia, maka tidak boleh dilakukan naturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Shin Tae-yong membeberkan lagi mengincar Jairo Rielwold menjadi gelandang anyar timnas Indonesia. Jairo Rielwold adalah pemain klub Crystal Palace Liga Inggris. Jairo Rielwold memiliki darah Indonesia dari neneknya. Demi Indonesia, Ragnar siap ajak penyerang anyar Belanda gabung timnas. Demi hadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia lemah lini depan. 2 gol tercipta untuk Indonesia lawan Filipina bukan dari pemain lini depan, tapi pemain lini tengah dan belakang. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen siap mengajak rekannya penyerang anyar Belanda gabung timnas Indonesia. Penyerang anyar itu bernama Ole Romenyk, pria keturunan Indonesia yang berada di Belanda. Saat ini Ole Romenyk memperkuat klub Eredivisie Utrecht, Belanda. Ragnar mengatakan timnas Indonesia semakin kuat kalau penyerang anyar Belanda Ole Romenyk gabung timnas Indonesia. Demi Indonesia, Ragnar siap membawa Ole Romenyk gabung timnas Indonesia. Ragnar menyadari lawan timnas Indonesia ronde 3 Piala Dunia semakin berat.